Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil diskusi dari kelompok 8 mengenai tentang. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Aditya Chandra Prasetya, yang kedua ada One Aziza, yang ketiga ada Talita Ami Sulaika, yang keempat ada saya sendiri Wahyu Tri Priambodo. Selanjutnya kita masuk ke materi. Definisi stroke. Stroke timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak, sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau kematian. Ada dua klasifikasi umum cedera cerebrovaskular, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Etiologi. Penyebab dari stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika arteri ke otak menyempit atau terhambat, menyebabkan aliran darah sangat berkurang atau iskemik. Stroke iskemik dibedakan menjadi dua, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Selanjutnya, stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak bocor atau pecah. Peredaran otak dapat disebabkan oleh banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, antara lain tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, overtreatment dengan antikoagulan atau pencairan darah. Yang selanjutnya, melemahnya dinding pembuluh darah. Penyebab pendarahan adalah pecahnya jalinan abnormal pembuluh darah yang berdinding tipis. Jenis stroke hemoragik, pendarahan intracerebral, pendarahan subarachnoid. Yang ketiga ada serangan iskemik transient atau TIA. Transient ischemic attack atau TIA adalah periode sementara dari gejala yang mirip dengan gejala stroke. Penurunan sementara pasokan darah ke bagian otak menyebabkan TIA dan biasanya berlangsung kurang lebih 5 menit. TIA terjadi ketika bekuan atau debris menghalangi aliran darah ke bagian sistem saraf. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik atau stroke penyumbatan disebabkan oleh okulasi cepat dan mendadak pada pembuluh darah otak sehingga aliran darah terganggu. Jaringan otak yang kekurangan oksigen selama lebih dari 60-90 detik akan menurun fungsinya. Okulasi akut pada pembuluh darah otak membuat daerah otak terbagi menjadi dua daerah keparahan derajat otak, yaitu daerah inti dan daerah penumbra. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstravasasi darah ke parenkim otak akibat penyebab non-traumatis. Stroke perdarahan sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Penyebab kelemahan pembuluh darah tersering pada stroke adalah aneurisma dan malformasi arteriovenous atau AFM. Faktor resiko. Faktor resiko stroke yang berpotensi dapat diobati meliputi: yang pertama, faktor resiko gaya hidup. Faktor resiko gaya hidup: kelebihan berat badan atau obesitas, ketidakefektifan fisik, minuman berat atau pesta, penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan metafetamin. Yang kedua, faktor resiko medis: memiliki tekanan darah lebih tinggi dari 120/80 mmHg, merokok atau terpapar asap rokok bekas, kolesterol tinggi, diabetes, apnea tidur obstruktif, penyakit kardiovaskuler, riwayat pribadi atau keluarga terkait stroke. Yang ketiga, faktor-faktor lain yang terkait dengan risiko stroke, termasuk usia, jenis kelamin, hormon. Dan yang selanjutnya, manifestasi klinis. 1. Kesulitan berbicara dan kebingungan. Yang kedua, kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki. Dan yang ketiga, kesulitan melihat dalam satu atau kedua mata.
Yang keempat, sakit kepala yang tiba-tiba dan parah yang mungkin disertai dengan muntah, pusing, atau perubahan kesadaran. Dan yang kelima, kesulitan berjalan. Yang selanjutnya adalah pathway. Stroke dapat terjadi akibat gangguan pada nervus kranial N5, N7, N9, N10, dan N12. Selanjutnya dapat menyebabkan gangguan menelan. Gangguan menelan dapat menyebabkan resiko aspirasi, resiko infeksi, hipertermi, sepsis, atau dapat mengakibatkan gangguan pertukaran gas atau distres pernafasan. Dari gangguan menelan dari resiko aspirasi dapat mengakibatkan bersihan jalan nafas tak efektif, gangguan pola nafas, gangguan pertukaran gas, distres pernafasan. Dan dari gangguan menelan juga dapat mengakibatkan resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan dan juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme atau kompleks. Dari resiko atau ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan juga dapat mengakibatkan fatigue. Dan dari gangguan menelan juga dapat mengakibatkan resiko atau ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan dan juga dapat mengakibatkan fatigue atau gangguan metabolisme kompleks. Dan selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi yang bisa terjadi antara lain kelumpuhan atau hilangnya gerakan otot, kesulitan berbicara atau menelan, kehilangan memori atau kesulitan berpikir, masalah emosional, rasa sakit. Yang terakhir, orang juga mungkin sensitif terhadap perubahan suhu setelah stroke, terutama dingin ekstrim. Yang selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk menentukan risiko stroke, termasuk pemeriksaan fisik, tes darah, pemeriksaan CT scan, pencitraan resonansi magnetik atau MRI, USG karotis, angiogram cerebral, ekokardiogram. Dan yang selanjutnya ada penata laksanaan. Perawatan darurat untuk stroke tergantung pada apakah penderita mengalami stroke iskemik atau stroke hemoragik yang melibatkan pendarahan ke otak. Yang pertama, stroke iskemik. Perawatan darurat dengan obat-obatan, prosedur endovaskular darurat, prosedur lainnya. Dan yang kedua, stroke hemoragik, ada tindakan darurat, operasi perbaikan pembuluh darah. Dan sekian dan terima kasih pemaparan materi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau kurang baik dalam presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.